Pemirsa, massa buruh dari berbagai serikat kembali berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka mendesak pemerintah segera mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut liputan jurnalis Metro TV Reva Walukow dan juru kamera Dani Wijayanto dari kawasan Patung Kuda. Baik pemirsa, saat ini telah diberlangsungkan adanya aksi massa yang telah dilakukan tadi pada pukul setengah 10 pagi di waktu Indonesia bagian Barat oleh KSPI yang merupakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ada sebanyak 3 tuntutan yang telah dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah pencabutan dari Omnibus Law, kemudian ada pencabutan terkait dengan upah murah ataupun outsourcing upah murah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan pencabutan stop PHK. Dan sekarang saya akan langsung mewawancarai Pak Kahar selaku sebagai Wakil Presiden dari KSPI itu sendiri. Baik, selamat siang Pak Kahar, bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat siang, kabar baik. Baik Pak. Ya. Mungkin boleh tolong diceritakan Pak terkait dengan agenda aksi massa yang ada pada hari ini Pak? Ya, hari ini kurang lebih 1.000 orang dari KSPI yang berasal dari Jabodetabek melakukan aksi di depan Mahkamah Konstitusi. Ada 3 tuntutan utama yang kami suarakan. Yang pertama adalah pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan yang kedua adalah HOSTUM, hapus outsourcing tolak upah murah, dan kemudian yang ketiga adalah stop PHK, terutama terkait dengan imbas dari impor dari peraturan perdagangan. Mengapa soal Undang-Undang Cipta Kerja? Ada beberapa alasan Undang-Undang Cipta Kerja kami suarakan. Yang pertama adalah terkait dengan upah. Undang-Undang Cipta Kerja sejak disahkan itu kenaikan upah sangat kecil karena dia mengatur kenaikan upah yang kecil bahkan lebih rendah dari inflasi yang membuat daya beli buruh semakin turun begitu. Yang kedua adalah terkait dengan outsourcing. Undang-Undang Cipta Kerja membebaskan outsourcing di semua jenis pekerjaan. Tadinya hanya ada 5 jenis pekerjaan yang boleh ada outsourcingnya, tapi sekarang dibebaskan di semua jenis pekerjaan. Yang lain adalah tentang pengaturan buruh kontrak. Kontrak kerja sekarang bisa berulang kali, sehingga seumur hidup buruh bisa dikontrak dan bahkan tidak dianggap menjadi karyawan tetap begitu. Belum lagi soal kemudahan melakukan PHK. Sekarang aturannya lebih mudah perusahaan melakukan PHK, dan ini terkonfirmasi dengan ribuan orang yang saat ini ter-PHK di sektor tekstil. Itu salah satunya, selain karena kebijakan impor, cuma salah satunya adalah dimudahkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang lain adalah tentang pesangonnya yang murah. Kalau dulu pesangon terkait dengan PHK itu bisa sampai dengan 2 kali ketentuan. Sekarang hanya 0,5. Karena pesangonnya yang kecil sehingga buruh semakin mudah di PHK. Perusahaan tidak lagi berpikir untuk memberikan pesangon yang banyak ketika melakukan PHK begitu. Belum lagi soal tenaga kerja asing, kemudian soal pengaturan waktu kerja dan sebagainya. Itu beberapa alasan utama kenapa kemudian aksi hari ini kami lakukan. Gitu. Oke, baik. Kalau misalkan dari proses yang sedang berjalan pada hari ini Pak, kira-kira sudah sampai sejauh mana mediasi yang telah dilakukan Pak? Ya, pada hari ini kebetulan aksi ini bertepatan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi yang agendanya mendengarkan keterangan dari saksi. Di mana salah satu saksi yang akan bersidang itu adalah Pak Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh. Dan kita berharap apa yang menjadi kesaksian dari Presiden kami itu didengarkan karena membawa aspirasi dari buruh, membawa banyak pengalaman selama 3 tahun Undang-Undang Cipta Kerja berjalan yang banyak kerugian dialami oleh pekerja. Nah, kita meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja sehingga penderitaan buruh ini bisa segera diakhiri begitu. Nah pemirsa, itu tadi adalah sedikit perbincangan saya dengan Kahar Cahyono selaku sebagai Wakil Presiden dari KSPI. Dan tentunya diharapkan para buruh dan juga pemerintah ini dapat segera menemukan titik terang dari permasalahan yang sedang dijalani. Demikian dapat dilaporkan dari Patung Kuda, Jakarta Pusat, Reva Walukow, Dani Wijayanto, Metro TV. Pemirsa, darurat kondisi industri tekstil Indonesia membuat puluhan pabrik tekstil gulung tikar dan ribuan pekerja dipecat. Pemerintah diminta mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan industri tekstil dalam negeri. Industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja lebih dari 13.800 pekerja karena imbas pasar global lesu dan produk impor dari Cina membanjiri pasar domestik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jamie Kartiwa, justru mengatakan penyebab terbesarnya industri tekstil nasional sedang tidak baik-baik saja ketika Kementerian Perdagangan merombak Permendak nomor 36 tahun 2023 yang terkait dengan pertimbangan teknis. Padahal pertimbangan teknis tersebut merupakan bentuk proteksi atau perlindungan bagi industri dalam negeri agar tetap bertahan di pasar domestik. Sejumlah pabrik tekstil tutup alias gulung tikar dan ribuan pekerja di PHK. Sedikitnya sejak Januari hingga Juni 2024, PHK massal dilakukan 6 perusahaan karena penutupan pabrik dan 4 perusahaan melakukan PHK massal karena efisiensi jumlah pegawai.